eh, Pak ini aja dan yang lainnya Bapak Ibunya masih itu ya, masih awam mengenai kanvanya. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk memulai karena PPT-nya sudah ada. Untuk operatornya siapa ini? Oke, oke, silakan di next. Kalau memang nggak kelihatan di apa di TV-nya, mungkin Pak Rusli bisa kirim di grup nggih, Pak Rusli ya, PDF-nya. Nggih. Sudah nggih, nggih. Baik, untuk yang pertama, nah ini adalah konten marketing Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin yang apa yang kita kenal semuanya adalah konten. Nah, konten dan ada imbuhannya itu adalah marketing. Nah, perbedaannya adalah konten dan marketing itu kan dua kata yang saling itu ya berhubungan. Dan mungkin satu kata lagi konten itu yang mungkin kita udah bisa kenal, entah konten itu kalau kita membuat status terus juga konten Bapak Ibu ya, konten yang positif ataupun yang negatif itu akan diserap informasinya oleh masyarakat yang misalnya di WA berarti yang kita lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau istilahnya konten marketing berarti marketing itu kan adalah sebuah pemasaran Bapak Ibu ya. Jadi marketing itu adalah biasa kalau konten marketing berarti konten yang kita akan pasarkan kepada orang lain gitu ya. Pastinya yang lebih apa relevan dengan produk apa yang kita jual, kemudian nilai dari produk apa yang kita jual, manfaat juga produk apa yang kita jual itu harus ada di sebuah konten yang kita nantinya akan buat. Nah, contohnya kalau di gambar ini itu ada itu ya produk dari apa? Dari siapa? Itu ownernya? Kalau Raffi, apa Raffi ini apa brand ambassadornya atau itunya ya? Brand ambassador kayaknya. Kalau yang punya itu yang orang Malang itu ya, siapa? Pak Gilang itu ya yang itu, ha. Iya Gilang Pratama itu ya. Nah, nah jadi kalau di konten ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus minimal ada gitu ya. Yang pertama adalah gambarnya Bapak Ibu. Produknya kalau konten itu kan sebenarnya banyak ya. Kalau di Instagram itu ada jenis kontennya, ada yang giveaway, ada yang konten informatif, ada yang konten produk ya, konten testimoni penjual atau pembeli gitu ya, review produk dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis konten yang informatif. Jenis konten yang informatif, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ini udah lengkap gambarnya. Apa kontennya? Yang pertama dari produknya, ya. Produknya itu artinya harus ada di dalam sebuah konten. Minimal, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya, nah bagaimana Pak kalau misalnya membuat desain seperti itu? Biasanya nanti produknya Bapak Ibu itu akan di remove backgroundnya nantinya ya, di remove backgroundnya nanti akan ditempelkan ke dalam sebuah apa artboard yang ada di Canva. Nah yang kedua pastinya biasanya minimal produknya itu kalau dalam konten itu hanya satu dan dua, tapi kalau di sini nih agak agak kompleks ya dan juga ada brand ambasadornya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya di komersil beneran Bapak Ibu, kalau di MS Glow ini menggunakan brand ambasadornya Raffi pasti sudah terikat dalam apa perjanjian gitu ya. Nah, kontrak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada brand atau merek yang menggunakan brand ambassador Raffi pasti akan digugat gitu ya. Tapi kalau misalnya di UMKM kecil-kecil itu biasanya apa masih belum lah karena nggak berimpact gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak berimpact lebih kepada brand MS Glow Foreman-nya. Nah, nanti di sana juga ada sebuah hierarki visual Bapak Ibu. Hierarkinya itu yang titelnya yang harus ditekankan, menyampaikan itu yang pertama adalah yang inilah alasan kenapa Mas Bro dilarang tidur. Nah, jadi titelnya atau judulnya itu harus lebih besar daripada subtitlenya gitu Bapak Ibu ya. Jadi subtitlenya itu yang sebelum menggunakan rangkaian naik rutin MS Glow Forman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah belajar copywriting gitu ya,
jadi teks dalam pemasaran, ya berarti titelnya yang harus ditekankan kepada Bapak Ibu nantinya. Ya, jadi misalnya tadi Bapak ada yang jualan kopi, berarti nama kopinya itu harus dibesarkan. Ya, jadi orang langsung lihat cuma 5 detik atau 3 detik udah tahu inti dari informasi ini apa, kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian, nah di sana itu ada yang namanya yang apa? Ada shape ya atau bentuk itu apa? Energizer facial wash. Nah, itu juga sebuah manfaat atau fitur yang ada di dalam produknya. Ya, jadi bisa juga Bapak Ibu misalnya kopi itu dapat apa sih? Menambah stamina gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam konten seperti ini Bapak Ibu. Baik, next dan nah, ini adalah contoh konten marketing yang mungkin banyak di Instagram atau di apa di TikTok Bapak Ibu ya. Jadi konten marketing itu enggak seolah-olah hanya menampilkan produk saja Bapak Ibu. Jadi apa namanya itu biasanya kalau di apa di digital marketing itu ada namanya content calendar Bapak Ibu ya. Jadi setiap misalnya seminggu Bapak Ibu harus mengupload eh, 3 atau 4 konten marketing yang jenisnya beda-beda. Nah itu biasanya sudah harus diatur. Nggak hanya melulu setiap hari produk-produk yang dijual berapa harganya. Nanti orang-orang itu akan juga apa ya jenuh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seenggaknya biasanya di setiap hari itu pasti kalau Bapak Ibu lihat konten yang Instagram yang sudah besar gitu ya kayak Shopee kayak di MS Glow itu tiap hari pasti beda-beda. Hari pertama misalnya ada Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Ya udah mengucapkan gitu jadi didesain diupload. Nah, itu akan menambah engagement atau ketertarikan dan awareness ya kesadaran masyarakat akan produknya. Misalnya kemudian hari kedua misalnya ada giveaway. Nah, giveaway ini juga paling biasanya paling banyak Bapak Ibu. Meskipun dalam hati Bapak Ibu eman gitu ya di giveaway gitu ya. Biasanya misalnya cuma misalnya ada pulsa 50.000. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, misal itu impact-nya kan lebih besar. Biasanya juga syaratnya untuk ikut giveaway mention ke teman kalian 3 orang gitu ya. Dan komentar dengan positif dengan produk ini. Nah, itu biasanya bisa puluhan sampai ratusan yang komentar. Nah, dan juga belum mention ke temannya atau tag ke temannya gitu ya, menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, itu bisa impact-nya juga bisa besar besar sekali Bapak Ibu. Nah, maka dari itu biasanya eh, apa konten-konten yang mereknya sudah besar itu biasanya giveaway-nya juga akan banyak gitu. Nah, itu juga akan menambah engagement audiens juga kayak gitu. Dan lebih dari ini juga masih banyak ya konten-konten jenis konten yang akan nantinya akan di-upload gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, intinya adalah kesimpulannya nggih, jenis konten yang akan dibuat itu pasti ada sebuah titel yang pasti akan ditekankan ya. Konten ucapan pasti selamat Hari Raya Idul Fitrinya juga harus besar gitu ya. Kemudian ada promo sahur pasti juga harus jelas ya. Jadi teksnya yang apa? Teks dalam mendesain itu jangan kalau bisa yang apa ya sih? Yang sans serif ya. Nanti nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi jangan sampai yang Latin-Latin yang tidak apa keterbacaannya itu rendah ya. Jadi kalau misalnya Latin kalau taruh di promosi ya nggak bagus juga gitu ya. Jadi inti penyampaian informasinya nggak mati gitu. Next Wildan. Nah, baik. Kemudian yang sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu. Jadi manfaat desain grafis itu yang pertama adalah mempercantik tampilan konten nantinya di Instagram, di TikTok dan sebagainya di Facebook. Yang kedua adalah mempermudah penyampaian pesan gitu ya Bapak Ibu ya, yang jadinya biasanya kita WA broadcast di WA itu panjang nggih. Jadi kita persingkat dalam satu konten
aja udah cukup gitu ya. Yang kedua, meningkatkan engagement, ketertarikan audiens kepada produk kita. Yang kedua adalah memperkuat branding. Branding itu lebih ke apa manfaatnya, awareness ya, kesadaran bahwa produk kita itu udah dikenal masyarakat luas. Yang kelima itu adalah menambah jumlah followers. Biasanya kalau kalau followers ini kan biasanya ada yang organik dan non organik Bapak Ibu. Kalau organik itu berarti kita harus lebih sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi merintis Instagram atau sosial media yang biasanya akan lama gitu ya. Jadi kalau kita konsisten, misalnya seminggu itu ngupload 3 kali atau 4 kali, dan kita eh, memprioritaskan kualitas produk kita dan ada yang membeli, reviewnya bagus-bagus, itu pastinya jumlah followersnya akan meningkat. Tapi kalau yang non organik biasanya biasanya kalau di Instagram itu ada yang namanya iklan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa kalau ada uang lebih gitu ya, itu bisa diiklankan. Jadi produk itu ya, jadi kita biasanya taruh misalnya target apa audiens itu misalnya di Sidoarjo atau di Surabaya, itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Instagram pasti ada iklan yang muncul kan ya. Nah, setiap hari itu pasti ada iklan muncul. Nah, itu biasanya berbayar gitu. Pastinya berbayar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan angka penjualan. Kalau misalnya dari parameter tersebut udah bagus, biasanya ya angka penjualan juga akan meningkat otomatis gitu. Tapi kalau misalnya kita udah sekuat tenaga, konsisten, belum ada juga peningkatan, berarti ada hal yang harus dievaluasi di situ Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya sekedar mengupload, tapi lebih ke meningkatkan kualitas konten apa yang kita buat. Next, Wildan. Terus next. Nah, di sini nanti ada beberapa, ada sekitar 10 sampai 12 prinsip desain yang Bapak Ibu harus tahu ya. Nah, kalau dilihat dari slide ini, Bapak Ibu lebih jelas melihat yang mana? Yang kuning ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ada yang namanya prinsip desain adalah readability ya, atau keterbacaannya harus baik dan benar nantinya ketika Bapak Ibu mendesain ya. Jadi jangan jangan mendesain yang sebelah kiri, itu masih kurang bagus Bapak Ibu ya. Kurang tepat. Yang oranye tapi tulisannya ungu. Jadi ya nanti kurang jelas. Jadi yang lebih yang kanan. Jadi lebih kontras Bapak Ibu ya. Jadi keterbacaannya sangat tinggi. Gitu. Next Wildan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ukuran dan skala Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini itu yang lebih nyata dan benar itu yang sebelah kanan ya, yang after. Sama saja kalau produk yang Raffi Ahmad sama produk itu ya, apa? Facial wash tadi, nggak mungkin orang apa facial washnya lebih besar daripada Raffi Ahmadnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sama, jadi harus juga logis Bapak Ibu ya nanti. Jadi misalnya nasi pecelnya besar, orangnya yang kecil, nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus harus logis juga. Jadi kalau yang di apa slide tadi berarti ikan pausnya harus yang lebih besar daripada orangnya. Ha-ha. Terus next, Ildan. Nah, kemudian di sini ada warna dan kontras Bapak Ibu. Nah, biasanya ini eh, satu elemen lebih ditonjolkan dari dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi misalnya kalau jualannya tadi itu Raffi Ahmad Facial Wash ya, ataupun produk hijab dan lain-lain, berarti hijabnya itu kalau misalnya di dalam konten itu banyak elemen ya, teks, kemudian eh, ah, ada misalnya produknya yang banyak gitu ya, yang di sini berarti ada satu yang nantinya akan ditonjolkan. Seperti contoh ini berarti ada yang suatu yang berbeda yang akan ditonjolkan Bapak Ibu gitu.
Next dan nah, kemudian kita masuk ke tipografi Bapak Ibu. Nah, kalau di tipografi ini adalah suatu teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks nantinya. Nah, yang sudah saya sampaikan yang tadi, jadi harus ada hierarki Bapak Ibu. Jadi yang dari yang terbesar, yang sedang, kemudian yang terkecil. Nah, biasanya nantinya Bapak Ibu pasti sudah, kalau yang sering mendesain ya, pasti sudah tahu ya namanya font gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, font ataupun Bapak Ibu yang kalau ngetik di Microsoft Word ya itu biasanya kan namanya Times New Roman ya. Nah, nantinya kita harus bisa memilih ya typeface dan font yang benar dalam mendesain Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya produk kita itu biasanya itu pakai huruf Latin gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya kalau bisa rekomendasi dari saya jangan sampai yang huruf Latin dan lain. Cukup yang apa sans serif nanti ada. Jadi kayak yang tulisan Adam yang pertama yang bold ya itu biasanya itu lebih ke rekomendasi yang paling benar kayak gitu. Next dan nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau membuat suatu desain ya, kalau berarti yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang hijau ya. Nah, jadi titelnya itu berarti ya harus lebih besar daripada headingnya ya, daripada nanti informasi deskripsinya. Jadi jangan sampai judul yang kita sampaikan itu nanti nggak bisa terbaca ya. Jadi ada tahapannya, ada hierarkinya yang terbesar, kemudian sedang, kemudian kecil. Kayak gitu Bapak Ibu. Next dan nah juga contoh seperti ini. Kalau ada sebuah apa ini ya surat gitu ya atau apa informasi Bapak Ibu ya yang sebelah kiri itu ukuran teksnya sama semua. Jadi kita nggak bisa tahu inti dari teksnya itu apa. Ini kayak surat undangan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sebelah kiri kita nggak tahu secara 3 detik aja Bapak Ibu ya lihat ini intinya apa sih gitu ya. Tapi yang di sebelah kanan, nah udah lebih jelas. Contohnya pengenalan UI designer jam berapa sih? Senin 22 Mei. Nah, kalau dua dua elemen itu sudah menonjol, berarti kita udah pasti tahu 2 detik pun ya. Jadi kita langsung dapat informasi. Oh ternyata ini pengenalan UI designer hari Senin tanggal sekian jam sekian. Oh gitu. Kemudian daftar di URL ini. Oh udah berarti kita tahu gitu Bapak Ibu ya. Jadi hal yang mungkin harus ditonjolkan adalah inti dari kontennya gitu Bapak Ibu. Nah nanti ini bisa juga dari bisa dibuat acuan gitu nanti kan membuat. Kemudian next. Nah, ini adalah jenis typeface-nya Bapak Ibu atau jenis font-nya. Yang pertama itu adalah serif. Oh, ini kayaknya salah deh. Nanti saya ubah lagi nanti Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang serif ini biasanya ada kakinya Bapak Ibu ya. Kalau yang contohnya yang di Rolex dan Gucci itu ada kaitan hooknya. Ya. Ya, jadi ada kaitan hooknya. Bedanya kalau yang coba next dan nah, kalau yang di sans serif ya, yang kayak Google, Facebook itu nggak ada kaitnya di kakinya, di kaki hurufnya, Bapak Ibu. Jadi kalau itu lagi dan nah kelihatan Bapak Ibu ya. Nah di sananya itu ada kait hooknya ya. Jadi biasanya jenis serif ini digunakan untuk yang formal, Bapak Ibu. Untuk formal biasanya. Ya. Jadi biasanya bisa juga untuk apa? Titel ya. Tapi kalau biasanya untuk paragraf itu biasanya lebih ke mana? Ke sans serif gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau brand Gucci dan Rolex itu kan brand besar ya. Rolex itu kan brand jam tangan Bapak Ibu ya. Biasanya jenis serif ini digunakan atau karakternya itu yang elegan ya dan matang biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya untuk membuat logo ya itu harus diketahui dulu bahwa produk Bapak Ibu ini udah
lebih ke udah lama ataupun biasanya digunakan untuk menggunakan tepatnya untuk menggunakan font apa gitu. Next dan nah kalau biasanya kebanyakan Bapak Ibu itu menggunakan yang sans serif. Nah nantinya ketika kita mendesain ya. Jadi kalau biasanya di Instagram itu ya mungkin itu ya 70% itu menggunakan sans serif semua. Yang pasti kita gunakan nantinya biasanya ya Poppins atau Montserrat. Dan juga kalau misalnya yang serif, yang formal tadi Bapak Ibu, itu biasanya digunakan untuk surat menyurat gitu Bapak Ibu ya. Itu biasanya digunakan untuk itu. Di temp penyuraman itu kayak pembuatan laporan, kemudian skripsi dan lain-lain ya. Dan sifatnya itu formal kalau yang tadi. Tapi kalau yang sans serif ini lebih ke apa ya? Modern, clean dan friendly. Nah, itu biasanya di konten-konten di Instagram maupun di TikTok biasanya. Next dan nah kemudian yang ketiga itu adalah script. Nah, script ini biasanya apa ya dibilangnya handwriting. Jadi huruf tulisan tangan Bapak Ibu. Jadi anggapannya desain ini sifatnya non formal. Nah, jadi biasanya banyak Bapak Ibu ya. Itu contohnya ada apa? Brush script yang nantinya akan digunakan. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus tahu kalau misalnya biasanya huruf Latin seperti ini digunakan untuk apa brandnya Bapak Ibu? Undangan ya biasanya ya. Undangan gitu ya. Undangan gitu. Ataupun kalau nggak salah di apa di brand-brand hijab itu juga ada ya kayak gini. Kayak gini. Ya misalnya Ariana gitu ya. Tapi untuk ya merek. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti Bapak Ibu mendesain di konten ya karena prinsip tadi Bapak Ibu ya keterbacaannya harus tinggi berarti ya kalau bisa jangan pakai yang seperti ini gitu ya. Biasanya kalau jenis seperti itu digunakan untuk pembuatan logo aja biasanya ya gitu. Karena juga kalau di undangan juga Latinnya itu kan kadang susah ya dibaca Bapak Ibu ya kalau di undangan itu. Nah sebenarnya ya itu cuma buat apa sih contoh dan hiasan kalau di itu ya di undangan gitu ya, agar lebih lebih estetik dan bagus biasanya kayak gitu. Next dan nah kemudian ini juga mengenai tipografi tadi Bapak Ibu yang di sebelah kiri itu pastinya juga flat jadi kita nggak tahu yang mau yang dibaca itu yang mana dulu jadi yang dari ada 4 baris. Tapi kalau ketika sudah yang di after Bapak Ibu ya jadi di kartu nama itu pastinya namanya juga kartu nama berarti yang ditekankan adalah namanya Bapak Ibu. Iya. Jadi berarti namanya berarti dibesarin daripada yang lain ukurannya kayak gitu. Next dan nah kemudian ada yang namanya white space atau ruang kosong. Nah, kalau bisa nanti ketika mendesain jangan sampai full kontennya Bapak Ibu. Jadi harus ada ruang kosong nanti. Jadi contohnya yang di gambar itu kan yang di sebelah kiri itu kan full Bapak Ibu ya. Jadi bulannya itu juga ada di tengah. Jadi apa yang dia sampaikan di sana itu yang di sebelah kiri tidak tidak dapat agak lama Bapak ya diterima informasinya. Tapi kalau yang di sebelah kanan ada ruang kosong di sana yang di sebelah kanan pojok itu. Nah, itu juga perlu. Jadi antara apa elemen di sekitar itu jarak dan barisnya juga harus harus di apa diatur kayak gitu Bapak Ibu. Next dan nah juga kemudian ada yang namanya kedekatan. Nah, prinsip kedekatan ini juga eh, kalau biasanya kalau misalnya nantinya ketika kita mendesain jangan sampai ada yang kayak di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sana
Ya kalau mungkin sifatnya apa sih jaga jarak atau COVID juga harus itu Bapak Ibu ya, juga harus presisi. Yang seharusnya yang sebelah kanan dua juga yang sebelah kiri juga harus dua gitu Bapak Ibu ya. Harus seimbang. Ya, jadi kalau yang di sebelah kiri berarti kurang seimbang. Tapi kalau yang di sebelah kanan, nah di sini juga kalau lebih lebih enak dilihat. Nah, Bapak Ibu ya, jadi harus dan seimbang dari apa yang tengah tinggi sampai yang ke belakang kayak gitu. Intinya adalah objek yang di sana itu memiliki hubungan nantinya. Next dan nah kemudian ini ada yang namanya alignment Bapak Ibu. Jadi lebih ke kerataan ya, rata kiri, kanan, tengah ataupun yang lainnya. Jadi intinya kalau kita lihat di gambarnya itu yang di before itu kan berantakan Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanan itu alignmentnya tertata, ya, jadi rapi. Ya, nanti pun di ketika mendesain satu objek atau satu elemen dengan yang elemen lainnya juga harus rata. Jadi harus harus di tengah. Jadi kalau di Canva itu nanti ada ya harus di tengah ya di tengah. Kalau yang di kanan ya harus sejajar kayak gitu. Next dan nah sebelum di sini sebelum kita memulai untuk mempraktikkan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum praktik? Ya, Bapak. Pak Eko bilang kan kalau kita mulai usaha tidak perlu punya stand ya, tidak harus punya Iya, stand. benar. Kalau di Canva itu kan otomatis kita harus mencantumkan nomor HP kan, Iya, ya, orang bisa menghubungi. Itu agar orang tertarik melihat dalam waktu yang sampai bilang tadi 3 detik ya. Nah, itu antara tulisan HP sama produk kita sama nama usaha kita itu gimana namanya apa susunannya biar susunannya orang gitu ya. lebih cenderung melihat tertarik melihat. Oke, baik Bapak. Oke, terima kasih. Jadi dengan Bapak siapa? Bapak Joko barusan bertanya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya audiens atau seseorang yang akan melihat desain kita itu lebih cepat gitu Bapak Ibu ya. Jadi Pak ya. Jadi intinya itu lebih informasinya tersampaikan. Nah, kalau intinya kan mengenai penjualan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pengen penjualan biasanya ada yang namanya istilahnya copywriting. Kemarin udah belajar copywriting nggak Pak? Sudah. Oh, yang gate pertama Pak ya. Oh, yang kalau yang hari pertama belum ya. Nah, sebenarnya di sana juga ada istilahnya copywriting Bapak Ibu. Jadi contohnya itu eh, kalau biasanya Bapak Ibu kan tulisannya misalnya kopi Sidoarjo gitu ya. Nah, jadi tapi kalau di dalam copywriting jangan hanya kopi Sidoarjo Bapak Ibu. Jadi lebih ke eh, ayo eh, cobain kopi Sidoarjo misalnya gitu ya untuk menambah stamina. Nah, jadi ada kalimat yang menjual nantinya. Yang kalau contohnya kalau eh, Bapak Ibu dilihat gitu ya, setiap hari di iklan di Facebook, di Instagram itu pasti ada yang namanya kalimat. Jadi nggak secara langsung produknya itu diselipkan di dalam kalimat tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti untuk susunannya Pak, eh, pastinya di ukuran yang paling ah, brandnya. Iya, jadi brandnya kemudian nanti contohnya ada. Coba dan next dan terus next. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi harusnya biasanya kita itu harus mempunyai gambar produk yang bagus gitu Pak ya. Kalau kita lihat di sini itu pastinya yang pertama lihat adalah titelnya nanti, brandnya, produknya, brand produknya. Kalau yang di sebelah kiri yang Shopee ini pasti kita tahu Huawei gitu Bapak Ibu ya.
Kemudian jenis Huawei-nya apa? MatePad 11 2023. Nah, kemudian setelah produknya, titelnya produk itu berarti apa yang disampaikan lagi? Pastinya dari konten itu adalah yang menarik adalah extra voucher, kemudian gratis hadiah. Nah, itulah yang membuat seseorang itu pastinya lebih tertarik daripada contohnya extra voucher sama gratis hadiahnya dihilangkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu juga nggak membuat orang berhenti atau tertarik ya dalam konten kita. Dan yang terakhir parameternya adalah gambarnya Bapak Ibu, gambar yang nantinya akan ditampilkan gitu. Dan juga yang di sebelah kanan yang iPhone di sana juga ada pastinya eh, copywritingnya dalam pemasarannya itu kalau yang di sebelah kiri itu ada extra voucher, yang sebelah kanan pastinya ada di bawah sendiri Bapak Ibu ya. Hemat hingga 2 juta mulai dari 770.000 per bulan. Nah, itu juga harus di apa dimasukkan dalam konten kita. Jadi nggak hanya dalam misalnya iPhone harganya berapa sudah gitu Bapak Ibu ya. Nggak hanya itu. Jadi minimal harus ada titel, gambar, tipenya, kemudian yang terakhir ada apa? Iya, jadi copywritingnya dalam penjualannya. Hal apa sih yang menarik? Misalnya beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, kemudian diskon 50%, kemudian eh ajak teman satu nanti dapat bonus apa gitu Bapak Ibu ya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam konten kayak gitu. Nah, sebelum praktek ada yang lagi tanyakan Bapak Ibu? Nanti sebentar lagi kita akan membuat seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Baik, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, nah nanti di Canva, coba dan buka Canva-nya dan bisa nggak? Langsung saja, geng, Bapak Ibu, geng. Jadi disiapkan websitenya sudah siap semua ya Canva-nya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di pojok kanan atas itu ada yang namanya tombol buat desain, Bapak Ibu. Nah, nah kanan atas ya. Nah, nanti di sana banyak sosial media yang buat desain. Yang pakai nantinya pakai yang konten Instagram yang persegi, Bapak Ibu. Yang persegi. Student aja nggak apa-apa dan.
Draftnya udah ada di grup ya, Bapak Ibu. Dari pemateri. Pakai yang persegi. Jangan yang itu. Oh, itu yang dulu, Ibu ya. Dibuat buat baru sini lagi, Bu. Sini, Bu. Mm-mm. Oh, ini. Oh, atau hapus saja nggak apa-apa, Ibu. Mohon maaf. Ini. Iya, ini hapus. Nah, nah di situ, gitu aja dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, oh, di gitunya ya. Drive-nya ada di WA ya. Ya apa berarti? Nggak bisa ya? Enggak sih. Heeh. Bentar. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum desain saya akan menjelaskan itu ya, fitur-fitur apa yang bisa digunakan di Canva ini Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kiri itu ada tulisan desain, itu adalah sebuah template nantinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah mendesain dari awal. Itu juga sudah ada template-nya, tinggal ganti teks-teksnya saja. Nah, kalau dicoba coba disilakan diklik aja Bapak Ibu, pilih yang mana itu apa template-nya yang didesain itu, Ibu. Ini, ini, ini. Nah, silakan dipilih Bu, kemudian diklik. Nah, diklik Ibu. Nah, kemudian coba diklik ini. Nah, ini. Nah, ini Bu, yang ini. Nah, nah, nah itu nanti itu bisa langsung diubah Ibu ya. Bebas Ibu pilih yang mana dulu. Nah, kalau sudah selesai diklik itu ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu cara-caranya, ah, itu langsung diganti tulisannya ataupun gambarnya langsung bisa. Nah, contohnya dan diganti dan misalnya apa? Ya. Nah, mm-mm. Nah, nah itu juga bisa Bapak Ibu.
Iya. Nah, di sana banyak contoh-contoh yang sangat membantu Bapak Ibu nantinya. Itu nanti biasanya, nah itu udah ada Ibu. Nah, nah, kalau kita lihat di sana Bapak Ibu, kita analisa yang saya sudah jelaskan pastinya teksnya Bapak Ibu ya, itu pasti gunakan teks yang friendly ya. Jadi nggak ada teks yang kayak Rolex tadi yang ada kaitnya, itu sangat jarang. Kemudian di sana itu pasti ada gambarnya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu desain harus terbiasa apa konten-konten yang seperti itu. Pastinya juga ada gambarnya, pastinya juga ada hierarki teks ya Bapak Ibu ya, yang dari yang terbesar intinya kemudian yang paling terkecil. Kemudian ada lagi deskripsi dari konten tersebut itu apa. Nah, biasanya juga eh, selain dari biasanya harga yang ditampilkan itu deskripsi dan manfaat dari produknya kayak gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita untuk sebelum istirahat kita akan membuat secara manual ya Bapak Ibu ya nantinya kayak gitu. Nah, kemudian di bawah sendiri dan namanya footer itu bisa digunakan untuk apa? Kontak person Bapak Ibu ya. Kayak misalnya gramnya kemudian WA-nya berapa kayak gitu Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan membuat manual Bapak Ibu. Jadi silakan untuk dihapus lagi atas semuanya. Untuk siswa coba di halaman baru lagi ya dari yang lembaran tadi. Coba dan tadi dan diunduh lagi. Caranya gimana dan? Nah, itu diseleksi Bapak Ibu ya. Ataupun kalau langsung dibuat halaman baru gitu dan ada nggak di home ya? Atau langsung buat lagi ya? Nah, jadi caranya ada dua Bapak Ibu ya. Jadi dihapus semuanya tag apa elemen yang ada di sana ataupun kembali lagi kemudian create desain lagi Bapak Ibu atau buat desain lagi yang Instagram post yang persegi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membuat contohnya PT-nya dibuka lagi dong. Nah, kita akan membuat yang seperti yang di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Tapi silakan monggo Bapak Ibu kalau misalnya nanti ingin membuat yang seperti apa, intinya saya akan memberikan cara contohnya aja Bapak Ibu ya. Yang kita akan buat yang kanan aja deh ya biar gampang nantinya. Atau yang sebelah kiri aja, yang sebelah kiri aja Bapak Ibu ya. Dan kembali lagi ke Canva karena kalau yang di Shopee itu berarti warna warna orange berarti diseleksi dan nah diklik ya Bapak Ibu ya lembarnya kemudian pergi ke yang background color yang ada di pojok kiri atas Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang bisa ikuti saya dulu nanti setelah istirahat baru nanti Bapak Ibu bisa mandiri untuk membuatnya ya. Di sebelah kiri pojok atas itu ada background color Bapak Ibu. Ini diklik Bu. Ya. Kemudian nah ini diklik Bu. Klik. Nah, nanti ada muncul warna Bapak Ibu. Itu pilih yang warna orange. Yang di atas itu solid color, kalau yang bawah adalah gradient, artinya kombinasi warna.
Pilih yang orange kombinasi coba Dan, bawa sendiri Dan. Diklik ataupun yang solid ini kayaknya agak itu. Yang atas aja Dan, yang oranye. Nah, kayak gitu aja ya. Iya, benar Ibu, benar. Yang ini aja Ibu, yang orange ya, Bapak Ibu ya. Orange. Nah, kalau kita lihat yang di PPT tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah teksnya dulu. Coba Dan dilihat di PPT lagi Dan. Nah, itu adalah langsung aja Bapak Ibu ya. Misalnya new launch Huawei MatePad 11 2023. Silakan dibuat Dan. Nah, itu kemudian pergi ke teks Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri, yang ini Bu. Nah, sekarang pilih yang add heading Bapak Ibu. Nah, di sana udah ada ya Bapak Ibu ya. Add heading. Tambahkan atau tambahkan judul. Tambahkan judul. Nah, kemudian tulis new launch. Atau apa bahasa Indonesianya, baru rilis ya. Baru rilis gitu aja Dan. Sidan, sidan. Step by step. Langsung aja nggak usah diubah. Nggak usah diubah pakai itu aja. Nggak usah diubah pakai itu aja yang standar. Nah, sekarang diganti new baru rilis. Ganti Dan. Ya, baru rilis. Baru rilis Bapak Ibu biar biar tahu. Baru rilis. Nah, ya kemudian kasih stylenya bold, ganti baru rilis Ibu. Nah, gantinya ini Bu, backspace. Terus terus baru baru rilis. Nah, itu. Kemudian diganti warnanya putih, Bapak Ibu. Nah, nah gantinya coba Dan yang di atas itu ada apa? Warna dan huruf A, Bapak Ibu, yang ini. Ini klik yang ini. Nah, jadi diganti warna putih. Sekarang ini lagi Bu, klik lagi. Pilih yang putih. Nah, loh, nggak bisa. Nah, ya. Nah, sekarang coba lihat di slide lagi Dan. Di slide. Nah, setelah itu di sana ada tipe produknya, Bapak Ibu. Jadi silakan ditulis dan Huawei MatePad 11 inch 2023. Nah, kemudian buat teks lagi Bapak Ibu yang subjudul. Jadi tambahkan subjudul. Nah, yang itu Bapak Ibu. Nah, di ini di dalam. Ada. Nah, silakan diinputkan Huawei MatePad 2023 gitu Dan. 2023. Nah, kemudian ganti warna putih Bapak Ibu ya. Samakan warna putih. Nah, kalau udah selesai Bapak Ibu,
ditaruh agak atas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti otomatis itu nanti ada apa garisnya Bapak Ibu kalau kita ditaruh di tengah ataupun nah itu kan ada garisnya. Nah, itu biar lurus Bapak Ibu ya. Huawei MatePad. Nah, nggak ganti warna Bu. Ya. Ini Bu, ini ya. Kemudian ganti. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu coba lihat dan ke slide lagi. Nanti ada itu ya. Apa? Shape-nya ya itu ya. Bisa itu ya. Hmm? Elemen bisa ya. Yes. Lanjut. Kemudian tambahkan elemen Bapak Ibu ya. Elemen yang oval. Nggak salah ya. Nah, di sana itu ada elemen Bapak Ibu. Jadi kita akan membuat suatu apa bidang di sana di tengah. Kemudian pergi ke line and shape di sana ya, atau garis dan bentuk. Nah, garis dan bentuk kemudian klik, kemudian lihat semua di sana. Nah, sekarang pilih yang apa itu bentuknya kayak oval ya, Bapak Ibu ya, oval. Kemudian di drag and drop. Nah, atau diklik juga bisa. Nah, kemudian bisa kalau ingin diperlebar bisa ditarik Bapak Ibu ya sampingnya. Nah, agak kurang ke bawah dan itunya kurang-kurang bawah besar. Besarnya besarnya. Hmm. Nah, kalau di slide lagi kan atau langsung diskon buy one get one kita ya. Terus kita ya. Nah, gratis hadiah ini nggak usah ya biar biar rapi. Nah, kemudian itu di dalam. Nah, kemudian Bapak Ibu buat teks lagi ya, Bapak Ibu ya, nanti di atasnya ini buat pergi ke teks lagi, kemudian pilih yang apa? Yang subjudul Bapak Ibu ya. Bentar, bentar dan ada yang masih belum dan. Nah, iya. Ini diklik ini Bu. Iya. Nah itu Mbak udah gitu. Nah, itu diklik. Nah, terus ke atas. Ini diklik atau ini langsung bisa di sini. Ada tambah. Coba diklik itu. Terus tambah. Nah, bisa Bu ya. Sudah. Terus tinggal ditambah. Nah, Bapak Ibu kalau sudah yang membuat ada apa bidangnya yang oval itu nanti juga ditambahkan teks juga Bapak Ibu ya. Warna merah dan teksnya warna merah dan sip. Ataupun di copy dan tadi kan garis hadiahnya di copy ya loh biar sama.
Nah, karena ukurannya sama, Bapak Ibu itu nanti garis adanya bisa langsung di copy aja ya. Di Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di tengah-tengahnya pakai garis dan ya. Itu kurang kurang lebar kayaknya. Kurang lebar ya dan. Shape-nya kurang lebar dan. Ya. Yang center harusnya. Nah, guys. Udah, cukup C, bentar, bentar. Ini terlalu kecil. Kalau nambahkan ini. Iya, pakai itu. Nah, ya. Ini dilebarin Mbak ini, Pak. Nah, ini juga. Nah, kemudian di tengah-tengahnya dikasih garis ya Dan ya. Tengah-tengah ada pakai itu nggak bisa. Apa? Line gitu Dan. Pakai pakai line aja nggak ada tuh. Nah, itu loh, line nanti diputar. Nah, untuk membuat garis seperti ini Bapak Ibu itu ada di itu ya, garis dan bidang tadi. Jadi nanti di tengah-tengah itu ada pembatasnya antara gratis hadiah dan extra voucher. Nanti disesuaikan untuk tingginya, nanti ditaruh di tengah. Nah, warnanya hitam ya Bapak Ibu ya, ganti warna hitam. Hitam aja dan hitam hitam dan. Nah, tapi kurang 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 kecil dikit dan ketinggian itu. Nah, udah. Wes, sip. Itu zoom sama siapa? Zoom sama siapa? Di record. Di zoom out dan kayaknya kurang atas dan ya. Kan ada gambar ntar. Nah, kalau masih di tengah itu agak agak kurang atas Bapak Ibu ya. Dah, connection apa? Kenapa?
Mati internetnya. Mati dah. Yang apa ya lali aku ya. Pakai visual. Apa dari laptopnya dah? Iya, komputernya lo bisa. Coba coba. Selesai aja selesai. Terus, ini namanya.
Untuk siswa, tak tolong. Nah, karena ini masih ada kendala teknis, Bapak Ibu, silakan untuk mencari gambar, gambar apa ya, laptop berarti. Tak tolong di Google itu nanti eh, gambar laptop Huawei aja, Bapak Ibu. Jadi silakan buka tab baru, itu nanti di Google cari gambar laptop Huawei. Ya, nanti di download. Kalau bisa yang resolusinya bagus ya Bapak Ibu ya, jangan yang pecah-pecah. Ke sini Bu, di Google, di tab-tab baru Bu ini, yang tambah-tambah. Nah, diklik, kemudian cari laptop Huawei, diklik Bu, sini. Diketik laptop, nah, laptop, laptop Huawei. Nah, terus pergi ke gambar, sini Bu ya, ke image. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau bisa cari yang backgroundnya itu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dihapus background. Jadi yang solid. Jadi nanti contohnya bebas Bapak Ibu pilih yang kayak gini. Jadi jangan sampai pilih yang kayak gini Ibu. Nah, boleh monggo. Nah, pilih dan pilih yang, nah itu juga bisa ataupun yang ada backgroundnya dulu dan yang ada backgroundnya dulu. Jadi ada dua jenis Bapak Ibu, gambar itu biasanya kalau ada kotak-kotak apa abu-abu seperti itu ekstensinya PNG. Jadi itu backgroundnya otomatis sudah transparan. Tapi kalau yang backgroundnya itu JPEG Bapak Ibu ya, atas-atas dan, nah itu apa? Nah kalau misalnya gambarnya masih abu-abu seperti ini, nggak ada kotak-kotak itu berarti masih ada backgroundnya. Jadi monggo Bapak Ibu eh bisa langsung seperti ini ataupun yang ada backgroundnya tadi nggak apa-apa, pakai yang masih ada backgroundnya aja dan yang ada backgroundnya. Nah itu di download dulu Bapak Ibu, di save image gambarnya, yang itu yang bisa ini. Oh, enggak itu. Kalau udah terdownload silakan pergi ke Canva lagi Bapak Ibu. Coba di itu dan taruh di Canva-nya dan masih ngelag ya, Bu, ya. Kemudian di sana ada fitur unggah file Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kiri itu ada unggah untuk ngupload file. Tinggal diklik tadi Bapak Ibu. Jadi ini aja ya. Oh, ini aja deh.
Nah, kalau misalnya ekstensinya JPEG kayak gini Bapak Ibu, itu pasti ada background putihnya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan? Nah, kalau di website itu ada yang namanya remove background. Jadi silakan pergi ke remove background Bapak Ibu. Kalau di Canva nggak bisa ya, mau premium. Kalau di Canva itu nanti premium Bapak Ibu. Jadi kalau masih free akun Canva-nya berarti kita harus pergi ke di websitenya namanya itu remove background. Jadi silakan ketik di Google itu remove background Bapak Ibu. Oh ini aja nih. Nah nanti silakan diklik itu URL-nya remove BG ya. Silakan diklik. Nah nanti ada dua cara, bisa menggunakan button upload image, yang kedua bisa drop a file. Jadi drag and drop juga bisa. Nah silakan klik button upload image di sana Bapak Ibu ya. Kemudian pilih gambar yang nantinya akan dihapus. Nah nantinya bisa di download. Nah nanti otomatis kalau di backgroundnya itu sudah kotak-kotak catur seperti itu, berarti otomatis backgroundnya yang putih tadi sudah menjadi transparan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini butuh diklik Bu. Kemudian di download dan nah, kemudian dimasukkan lagi ke Canva. Download. Kayak ini sih. Di ke Canva lagi. Nah, nanti di sana udah otomatis ya Bapak Ibu ya dari transparan. Jadi Ibu ke unggah sini, silakan diunggah filenya tadi. Yang atas sendiri Bu, yang ini. Ya, yang itu. Di open sini. Ya, benar. Ya, itu diklik aja Ibu gambarnya ini. Ya. Nah, udah Bu. Jadi nanti ini taruh di bawah. Jadi dikecilin aja nggak tahu. Coba yang di bawah. Tambah ya mana? Tambah apa? Icon sih suwe. Ada yang enggak? Icon sih enggak ada ya. Iya. Nah, kemudian nanti di bawah Bapak Ibu itu kita akan kasih eh, icon Instagram dan nomor kontak WA juga. Nah, silakan pergi ke elemen ya. Itu nanti di pencarian cari Instagram, pilih yang icon Bapak Ibu yang paling atas sendiri. Instagram yang nah, bebas Bapak Ibu pilih yang mana sesuka hati. Kenapa Ibu? Oh, dikecilin aja Ibu biar bagus. Dikecilin lah. Nah, dikecilin aja. Kalau nah, ini agaknya agak oh naiknya iya nah, nah. Pit yang putih.
Nanti ikonnya ada dua Bapak Ibu ya, Instagram dan WA. Nah, nanti di sana kasih teks kecil sejajar dengan ikonnya, misalnya @Huawei Indonesia gitu ya. Sama WA-nya dan
Kok ada hitamnya juga, Den? Walah. Yang hijau aja, yang hijau nggak apa-apa. Pakai teks ini tapi
Nah, kalau yang di atas itu Bapak Ibu itu masih belum ada apa? Masih kosongan ya. Itu bisa di apa? Bisa dibuat. Itu nanti di bawah itu ada tulisan thank you template-nya. Kalau di teks, di teks itu ada template template handwriting terus ke bawah Ibu. Nanti ada tulisan thank you itu nanti silakan diklik dan dikasih tulisan Shopee Shell Bapak Ibu ya. Nah, benar itu. Nah, itu diganti tulisannya Shopee Shell Bapak Ibu. Atau anu ada di Nah, nanti hasilnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, nanti.
Udah ke upload ya? Sudah ke upload. Apanya? Udah ada di. Mau tak download tadi koneksi ini. Aduh, bisa diharapkan ini. Kopiin aja, jadi kopinya backupan. Yang mana ini? Kemana? Keluar ya, Kak. Oke. Kasih ya. Kalau pakai ADD coba kalau di-upload keluar.
Them good, them good. Play Mr. Beats, styling, wildin', living it up in the city. Got trucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. All the police and the firemen, I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot. You know, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Fully out, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. Too high. All the police and the firemen, I'm too high. The dragon wanna ritz firemen, I'm too high. You know who I am. Break it down. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Believe me, just watch. Oh. Believe me, just watch. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Believe me, just watch. Atau ada kesulitan atau mau nambah-nambah elemen yang masih belum? Oh gitu, oke. Nanti setelah istirahat Bapak Ibu akan ada tugas nanti. Jadi membuat, kalau sekarang kan mungkin sama semua ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah istirahat sekreatif mungkin Bapak Ibu membuat sendiri ya, membuat sendiri sesuai dengan produk atau jasa yang punya. Jadi nanti dan saya akan nilai dan akan saya review juga. Besok saya akan umumkan, nanti akan diambil satu ya Pak Rusli ya, akan mendapatkan hadiah dari SMK Telkom Sidoarjo gitu. Kenapa Ibu? Boleh nanti dibantu dengan saya dan siswa-siswa juga. Ya. 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 Baik, Bapak Ibu, nanti untuk yang setelah istirahat hasilnya langsung dikirimkan di grup. Jadi nanti saya masukkan Bapak Novra di grup untuk langsung menilai hasil dari karya Bapak Ibu. Yang nanti Bu, yang nanti. Ya, sore, ya. Dan bukan yang ini, ini disimpan saja untuk belajar. Jadi nanti yang dimasukkan di grup adalah yang hasil untuk setelah istirahat. Itu, Bapak Ibu ini bisa istirahat, nanti jam 12:30 berkumpul di sini lagi. Bagi yang belum ngelis coffee break-nya bisa di-list di grup, nanti akan kami sediakan sekitar jam 12-an di sini Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu, setelah ini kami akan bagikan konsumsinya. Bapak Ibu bisa istirahat dulu, sholat, makan. Itu nggih. Nanti ke sini lagi 12:30. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, udah sarapan semua ya Bapak Ibu ya? Oke. Coba Wildan, minta tolong slide-nya yang di PPT ke slide kedua. Nah. Terus. Nah. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk sisa waktu sampai jam 3 kalau nggak salah. Ini ada tugas ya, nggih, dari kami. Jadi silakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang sudah punya produk ataupun jasa, nggih. Nanti bisa didesain sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Dan kalau memang masih belum punya produk, silakan juga memilih produk Bapak Ibu. Boleh kayak smartphone tadi, kemudian ada produk
misalnya hijab, kemudian ada contohnya lagi biasanya jasa juga boleh, nggih, Bapak Ibu, nggih. Dan nanti juga jangan khawatir, nanti dibantu dengan saya dan siswa. Jadi deadline-nya hari ini jam 3 kalau bisa, nggih, Bapak Ibu, nggih. Dan nanti saya lihat, nanti juga saya review, nanti setengah jam terakhir yang udah selesai. Dan nanti saya umumkan mungkin malam dan besok bisa dapat hadiahnya gitu Bapak Ibu ya.